Gluten itu seperti protein yang ada di beberapa biji-bijian, contohnya gandum, barley, dan rye. Gluten ini bikin adonan roti jadi elastis dan mengembang waktu dipanggang. Walaupun kelihatannya biasa aja, gluten bisa bikin beberapa orang punya masalah kesehatan. Banyak makanan yang kita temui sehari-hari mengandung gluten, seperti roti, pasta, biskuit, dan sereal. Kadang-kadang gluten juga bersembunyi di dalam saus, dressing salad, bahkan beberapa obat. Nah, buat sebagian orang, makan makanan yang mengandung gluten bisa bikin mereka ngerasa nggak enak badan dan bisa bikin masalah kesehatan yang berkepanjangan. Jadi, penting banget buat kita ngerti apa itu gluten dan gimana gluten bisa pengaruhi kesehatan kita. Gluten sering ditambahkan ke makanan olahan biar teksturnya lebih bagus dan lebih awet. Artinya, makanan yang kita kira nggak ada glutennya bisa jadi tetap mengandung gluten. Makanya, penting banget buat selalu baca label makanan dengan teliti, biar kita bisa tahu makanan apa aja yang mengandung gluten dan menghindarinya. Untungnya sekarang udah banyak makanan dan minuman alternatif yang bebas gluten. Jadi lebih aman deh buat orang-orang yang sensitif sama gluten. Buat orang yang punya penyakit celiak, yaitu penyakit autoimun, makan makanan yang mengandung gluten bisa bikin sistem imun mereka menyerang usus kecil. Serangan ini bikin usus kecil susah menyerap nutrisi dari makanan. Akibatnya bisa bikin diare, berat badan turun, dan kekurangan gizi. Kalau dibiarkan terus-menerus, penyakit celiak yang nggak ditangani dengan baik bisa bikin masalah kesehatan yang lebih serius, seperti tulang kropos, osteoporosis, susah punya anak, infertilitas, dan bahkan beberapa jenis kanker. Selain penyakit celiak, banyak juga orang yang punya kondisi yang namanya sensitivitas gluten non-celiak. Gejalanya mirip sama penyakit celiak, tapi nggak sampai bikin kerusakan di usus. Gejala sensitivitas gluten ini beda-beda tiap orang. Tapi yang sering dialamin itu perut kembung, banyak gas di perut, gampang capek, dan sakit kepala. Walaupun penyebab pasti dari sensitivitas gluten ini masih belum jelas banget. Yang pasti, gluten emang bisa bikin dampak buruk buat tubuh. Meskipun orang itu nggak kena penyakit celiak. Dampak gluten nggak cuma sampai di sistem pencernaan aja. Penelitian udah nunjukin kalau terlalu banyak makan gluten bisa bikin peradangan di seluruh tubuh. Peradangan ini bisa bikin timbulnya penyakit kronis seperti penyakit jantung dan diabetes tipe 2. Gluten juga diduga berhubungan dengan masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Tapi masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal ini. Sensitivitas gluten dan penyakit celiak meskipun punya gejala yang mirip, tapi sebenarnya beda. Penyakit celiak itu penyakit autoimun, di mana sistem imun bereaksi berlebihan terhadap gluten, sehingga bikin kerusakan di usus kecil. Sedangkan sensitivitas gluten nggak bikin reaksi autoimun atau kerusakan di usus. Tapi orang dengan sensitivitas gluten tetap aja ngerasa nggak enak badan setelah makan gluten. Buat mendeteksi penyakit celiak, dokter biasanya ngelakuin tes darah dan seringkali ngambil sampel jaringan usus kecil untuk ngecek ada kerusakan atau enggak. Nah, kalau sensitivitas gluten lebih susah dideteksi karena nggak ada pemeriksaan khususnya. Biasanya dokter nyimpulkan seseorang mengalami sensitivitas gluten setelah memastikan orang tersebut nggak menderita penyakit celiak atau kondisi lainnya. Caranya dengan menjalani diet bebas gluten untuk melihat apakah gejalanya membaik atau enggak. Penyakit celiak itu penyakit seumur hidup yang membutuhkan diet bebas gluten yang ketat. Sedangkan tingkat keparahan dan lamanya sensitivitas gluten itu beda-beda tiap orang. Ada yang harus benar-benar nggak makan gluten sama sekali, ada juga yang masih bisa makan sedikit gluten tanpa mengalami gejala apapun. Penting banget buat berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk menentukan cara terbaik dalam menangani sensitivitas gluten. Kita ambil contoh Sarah, seorang wanita muda yang udah bertahun-tahun merasa gampang capek, punya masalah pencernaan, dan susah konsentrasi. Dia udah ke banyak dokter dan nggak ketemu juga apa penyebabnya. Karena udah putus asa, akhirnya Sarah coba-coba diet bebas gluten. Ternyata, gejalanya berkurang dalam beberapa minggu setelah dia nggak makan gluten. Akhirnya dia bisa sehat dan berenergi lagi seperti dulu. Cerita Sarah ini bukan kejadian langka. Banyak orang yang mengalami masalah kesehatan karena gluten dan baru tahu setelah bertahun-tahun. Cerita-cerita ini ngasih tahu kita kalau penting banget buat menyebarkan kesadaran tentang bahaya gluten dan pentingnya penanganan kesehatan yang tepat
buat setiap orang. Meskipun pengalaman Sarah dan orang-orang lainnya memberikan gambaran tentang dampak gluten pada kesehatan, penting untuk diingat bahwa pengalaman mereka bersifat pribadi dan tidak bisa dijadikan acuan ilmiah. Penelitian ilmiah yang mendalam sangat diperlukan untuk memahami secara lengkap risiko dan manfaat dari konsumsi gluten. Beberapa tahun terakhir ini, diet bebas gluten semakin populer. Dan ini ada alasannya. Buat orang yang punya penyakit celiak atau sensitivitas gluten, nggak makan gluten itu penting banget buat mengontrol gejala dan mencegah masalah kesehatan lainnya. Tapi, buat yang nggak punya masalah dengan gluten, diet bebas gluten tetap bisa ngasih manfaat buat kesehatan. Yang pertama, diet bebas gluten biasanya lebih sedikit mengandung makanan olahan yang tinggi kalori, gula, dan lemak jahat. Sebaliknya, diet bebas gluten lebih banyak makan makanan utuh seperti buah, sayur, protein, dan biji-bijian bebas gluten. Pola makan ini bisa bikin pencernaan lebih lancar, badan lebih berenergi, dan mengurangi risiko penyakit kronis. Nggak cuma itu, diet bebas gluten juga bisa bantu ngurangin peradangan di tubuh. Gluten itu bisa bikin peradangan pada beberapa orang, bahkan yang nggak punya penyakit celiak atau sensitivitas gluten. Dengan nggak makan gluten, peradangan jadi berkurang, dan gejala-gejala seperti nyeri sendi, masalah kulit, dan gampek bisa membaik. Mungkin awalnya terasa sulit buat mulai diet bebas gluten, tapi kalau kita punya informasi yang cukup dan persiapan yang matang, semua bisa berjalan lancar. Mulailah dengan cari tahu tentang makanan apa aja yang mengandung gluten, dan belajar membaca label makanan dengan cermat. Untungnya, sekarang udah banyak informasi tentang gaya hidup bebas gluten, mulai dari buku resep, website, sampai komunitas pendukung. Waktu kita nggak makan gluten, penting buat mengganti makanan kita dengan pilihan yang tetap bergizi dan bebas gluten. Konsumsi banyak buah, sayur, protein, dan biji-bijian bebas gluten, seperti quinoa, beras merah, dan sorghum. Jangan takut buat coba-coba resep dan rasa baru, biar makanan tetap enak dan menyenangkan. Ingat, beralih ke diet bebas gluten, itu perubahan gaya hidup, bukan suatu yang instan. Butuh waktu dan usaha buat beradaptasi dengan pola makan baru, dan pasti ada aja godaannya. Bersabarlah, minta dukungan dari orang-orang terdekat, dan rayakan setiap keberhasilan yang udah dicapai.